Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di sini di channel YouTube-nya Riza Umami Ali. Oke, apa kabar teman-teman pada malam yang berbahagia ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan juga segala urusannya sehingga kita bisa melaksanakan berbagai aktivitas dengan lancar tanpa hambatan apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelumnya saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman yang baru pertama kali berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk menekan terlebih dahulu tombol subscribe-nya teman-teman supaya channel ini bisa terus berkembang dan kami lebih semangat lagi dalam membagikan konten-konten menarik untuk teman-teman semuanya. Oke, pada video kali ini teman-teman sedang menyaksikan proses saya memasak pesanan mie Aceh, yaitu 4 porsi mie Aceh goreng basah dengan ayam tek-tek ya, atau ayam yang dicincang. Jadi memasak mie Aceh itu ada suka ada dukanya ya. Ketika kita mendapat pesanan dalam jumlah porsi yang lebih dari satu, kadang-kadang kita bisa membuatnya dalam waktu yang sangat cepat apabila pesanan tersebut dalam jenis yang sama. Misalnya semua memesan 4 porsi mie Aceh goreng basah pedas dengan ayam cincang atau ayam tek-tek. Itu bisa kita bikin mie-nya itu sekaligus teman-teman ya. Namun apabila ada pesanan mie dalam jumlah yang banyak namun dengan jenis yang berbeda-beda. Jadi sebagaimana teman-teman ketahui, mungkin teman-teman juga mengetahui bahwa memasak mie Aceh itu ada berbagai tipenya. Ada mie Aceh goreng kering, mie Aceh goreng basah, mie Aceh kuah atau rebus, mie Aceh tumis atau nyemek becek ya. Jadi ada berbagai model tipe mie Aceh. Belum lagi ditambah dengan topping yang berbeda-beda. Ada nanti yang mie Aceh goreng kering dengan telur dadar. Ada mie Aceh goreng kering telur ceplok langsung ke dalam mie-nya. Ada mie Aceh goreng basah dengan telur mata sapi misalnya. Dan ada juga mie Aceh goreng basah ayam cincang, udang dan sebagainya. Nah, ketika kita mendapatkan pesanan dalam jumlah yang lebih dari satu, tetapi jenis pesanannya berbeda-beda, nah disitulah proses memasaknya itu akan membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Namun kita sebagai penjual harus tetap sabar, kita harus tetap profesional dan membuat pesanan sesuai dengan keinginan konsumen itu dengan semaksimal mungkin atau sebaik-baiknya. Walaupun kita membuat 4 porsi misalnya harus 4 kali kita memasak dengan harga yang sebenarnya tetap sama, kita akan tetap dibayar dengan harga satu porsi berapa nominalnya. Misalnya kalau mie tek-tek atau mie ayam tek-tek itu harganya 15.000, walaupun jenis masakannya berbeda-beda yang kita harus memasak 4 kali, harganya tetap 15.000 dikali dengan 4 60.000. Dan apabila juga ada pesanan misalnya mie ayam tek-tek atau mie ayam cincang goreng basah ini dalam jenis yang sama, kita bisa bikin sekaligus 4 porsi. Harganya tetap 60.000. Jadi kita sebagai penjual itu tidak boleh merasa pengennya semua sama ataupun kita ogah melayani yang berbeda-beda. Sikap seperti itu harus benar-benar kita hindari sebagai seorang pedagang atau penjual, apalagi apabila kita baru merintis usaha seperti kami ini. Jadi kita harus bisa melayani semaksimal mungkin ya, memenuhi semaksimal mungkin apa yang diinginkan oleh konsumen. Karena hal inilah yang akan membuat mereka untuk berkunjung kembali ke warung kita. Sebagaimana mereka puas dengan pelayanan, dengan makanan yang kita sajikan, mereka akan kembali lagi untuk belanja di kesempatan yang lain, dan juga mereka akan menyampaikan kepada teman-temannya atau kepada orang lain tentang eh, tentang warung kita. Akan dipromosikan dari mulut ke mulut, dan itu adalah promosi yang paling efektif. Ketika mereka merekomendasikan warung kita kepada teman-temannya atau saudara-saudaranya,
Itu merupakan promosi yang paling efektif yang sangat menguntungkan bagi kita. Seperti itu ya teman-teman. Oh ya, pada kesempatan ini kami juga ingin menceritakan tentang suka duka ataupun pengalaman kami ketika kami merintis usaha, karena kami baru lebih kurang 1 tahun menjalani usaha ini di tempat ini. Jadi tentu banyak sekali hal-hal yang menjadi kenangan ya, suka duka berjualan. Namun kembali lagi kita harus mensyukurinya dan selalu sabar. Jadi saat awal-awal kita merintis itu memang cobaannya sangat berat sekali ya teman-teman. Jadi kalau kita kurang kesabaran ataupun kita kurang komitmen yang kuat untuk menjalani usaha, mungkin kita akan menyerah dan berhenti di tengah jalan. Jadi pernah juga ketika kami berjualan ini, pernah satu hari itu tidak ada pembeli sama sekali teman-teman. Jadi benar-benar tidak ada yang beli sama sekali, dari pagi sampai sore itu tidak ada yang membeli, sehingga di situ kita merasa kadang-kadang pengen menyerah, pengen berhenti atau pengen mencari peluang atau usaha yang lain. Namun kembali lagi ketika kita membulatkan tekad untuk mulai sebuah usaha, di situ kita harus menekankan komitmen, itu yang penting sekali. Jadi kita harus sabar. Ketika tidak ada yang beli, kita harus sabar. Jadi kita harus berupaya untuk meyakinkan diri kita bahwa rezeki kita itu tidak akan kemana. Jadi ketika sebuah usaha itu sudah kita jalani selama lebih bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, maka lama-kelamaan usaha kita itu pasti akan berkembang, pasti akan banyak pelanggan yang akan berdatangan. Jadi disitulah titik ujiannya, titik kesabarannya. Dan ketika suatu hari tersebut dari pagi sampai sore itu sama sekali tidak ada yang beli, namun kami tetap menjaga warung, kami tetap buka warung. Dan alhamdulillah ketika malam hari tiba, ketika setelah selesai salat maghrib, ketika warung dibuka kembali, pelanggan mulai berdatangan dan mulai memesan mie, baik itu untuk dimakan di warung maupun dibawa pulang ke rumah. Di situ kami merasa bersyukur bahwa memang benar kalau rezeki itu sudah ditentukan, sudah tertakar dan tidak akan tertukar, sebagaimana sering kita dengar ungkapan-ungkapan tersebut di berbagai media sosial yang beredar saat ini, di konten-konten video baik di TikTok ataupun di Instagram dan di mana-mana. Sering kita mendengar ungkapan tersebut dan ternyata itu memang benar adanya. Jadi pesannya adalah buat teman-teman yang mungkin ya tertarik untuk melakukan usaha atau untuk berjualan apapun itu, baik jualan makanan maupun jualan produk-produk yang lain, itu perlu sekali kita komitmen dan yakin bahwa ketika kita sudah memantapkan niat kita untuk memulai sebuah usaha, maka kita harus komitmen dan terus berupaya untuk memaksimalkan potensi kita terhadap bidang usaha yang kita geluti tersebut. Jangan kita ketika melihat usaha kita ini mulai kurang peminatnya, kita beralih lagi melihat ada usaha orang lain yang maju, kita beralih lagi ke jenis usaha yang itu. Jadi kita tidak akan pernah memiliki usaha yang matang, kita tidak akan pernah menguasai bidang tertentu itu dengan baik, sehingga kita akan sulit untuk menjadi sukses. Jadi ketika kita sudah komitmen untuk membuka sebuah usaha, untuk memulai sebuah usaha, baik itu usaha makanan maupun produk-produk lainnya, kita harus komitmen bahwa usaha tersebut harus kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Seperti itu. Jadi kita jangan berhenti di tengah jalan. Ketika kita sedang mendapatkan ujian, misalnya seharian tidak ada yang beli, kita tetap harus konsisten, kita tetap harus buka warung seperti biasanya setiap hari. Insya Allah rezeki kita itu pasti akan menjadi milik kita, tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Jadi kita tidak perlu khawatir, kita tetap bersabar. Apabila usaha kita belum laris atau usaha kita tidak ada yang beli, kita tetap sabar, kita tetap
konsisten yang terpenting. Tidak ada orang yang bisa sukses secara instan ya, kecuali istilahnya tren sekarang itu ada orang dalam gitu kan. Jadi semua itu butuh proses, semua dimulai dari nol. Seperti kita menapaki anak tangga, maka kita mulai dari anak tangga pertama, kedua dan ketiga. Kalau kita jatuh, kita gagal, kita bangkit lagi. Itulah jiwa mental orang sukses atau mental wirausaha yang bisa kita jadikan sebagai pedoman atau jadikan sebagai motivasi kita dalam menjalankan usaha apapun itu. Oke teman-teman, inilah proses saya menyiapkan pesanan 4 porsi mie Aceh sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bisa, dan sampai di sini dulu ya pembahasan kita terkait dengan pengalaman kami berjualan mie Aceh. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.